Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara menjawab soal nomor 8.3. Pembangkit listrik tenaga uap beroperasi pada siklus dari figur 8.4. Untuk salah satu set kondisi operasi berikut, tentukan laju aliran, laju perpindahan panas di boiler dan kondenser, dan efisiensi termal pembangkit. Bagian D, E, dan F. Pertama-tama kita mengetahui bahwa P1-nya itu 6.700 kilopascal. Sedangkan untuk suhunya yakni ada 525 derajat Celcius. Untuk H2-nya ada 3.473,7 kJ per kilogram. S2-nya ada 6,9226 kJ per kilogram Kelvin. Di sini untuk ditanyanya ada efisiensi termalnya. Untuk menjawabnya, pada 101 kilopascal entalpi vapor dan liquidnya. Untuk entalpi vapor ada 2.676 kJ per kilogram. Dan entalpi liquidnya ada 419,064 kJ per kilogram. Pada 10 kilopascal entropi vapor dan liquidnya. Untuk entropi vapornya ada 7,3554 kJ per kilogram Kelvin. Dan es liquidnya ada 1,3069 kJ per kilogram Kelvin. Untuk spesifik volume liquidnya ada 1,044 cm kubik per gram meter. Untuk efisiensi turbinnya ada 0,78 dan efisiensi pumpnya ada 0,75. Pertama kita menghitung usaha yang dilakukan pompa, yakni W pump sama dengan V4 dalam kurung P4 kurang P1 dibagi efisiensi. Jadi di sini 1,044 cm kubik per gram meter dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per 1 cm kubik dikalikan lagi dengan 1000 gram meter per 1 kg. Dikalikan lagi dalam kurung 6.700 kilopascal dikurang 101,33 kilopascal. Dibagi dengan efisiensi pumpnya atau pompanya 0,75. Jadi hasilnya di sini 9,18 kJ per kilogram. Terus yang kedua di sini kita menghitung entalpi pada boiler. Jadi H1 sama dengan H liquid plus atau ditambah W pump atau pompa. Jadi di sini 419,064 kJ per kilogram ditambahkan dengan 9,18 kJ per kilogram. Hasilnya di sini didapatkan 428,244 kJ per kilogram. Di sini S2-nya sama dengan S3. Jadi, pada berikutnya ini kita menghitung kualitas uap buangnya sebagai berikut. X3 sama dengan S2 dikurang S liquid per S vapor dikurang S liquid. Jadi di sini didapatkan 6,9226 kJ per kilogram Kelvin dikurangkan dengan 1,3069 kJ per kilogram Kelvin. Ini dibagi dengan 7,3554 kJ per kilogram Kelvin. Dikurangkan lagi dengan 1,3069 kJ per kilogram Kelvin. Hasilnya di sini 0,928. Untuk selanjutnya kita menghitung entalpi pada keadaan 3. Jadi di sini sama dengan H liquid ditambahkan dengan X3 dalam kurung H vapor dikurang H liquid. Di sini 419,064 kJ per kilogram ditambahkan dengan 0,928 dalam kurung 2676 kJ Kelvin
2676 kJ per kilogram dikurangkan dengan 419,064 kJ per kilogram. Hasilnya yakni 2513,5 kJ per kilogram. Di sini H3-nya sama dengan H2 ditambah efisiensi turbin yakni dalam kurung H3 dikurangkan H2 sama dengan 3473,7 kJ per kilogram ditambahkan 0,78 dalam kurung 2513,5 kJ per kilogram dikurang dengan 3473,7 kJ per kilogram. Hasilnya di sini didapatkan 2724,7 kJ per kilogram. Di sini selanjutnya kita menghitung usaha dari turbinnya. Sama dengan di sini W turbinnya sama dengan H3 dikurang H2. 2724,7 kJ per kilogram dikurangkan dengan 3473,7 kJ per kilogram. Hasil di sini didapatkan minus 749 kJ per kilogram. Selanjutnya menghitung atau menentukan ekspresi untuk laju massa adalah sebagai berikut. Di sini ekspresi usahanya dibagi dengan usaha turbin ditambah dengan usaha pompanya. Jadi di sini sama dengan minus 50 dikali 10 pangkat 3 kW per minus 749 kJ per kilogram ditambah 9,18 kJ per kilogram. Hasilnya di sini didapatkan 67,5 kg per second. Selanjutnya kita menentukan ekspresi perpindahan panas di dalam boiler. Di sini sama dengan H2 dalam kurung H2 dikurang H1 dikali dengan ekspresi untuk laju massanya tadi. Jadi di sini 3473,7 dikurangkan 428,244 dikalikan dengan 67,5. Hasilnya 205.568,55 kJ per second. Selanjutnya ekspresi untuk efisiensinya di sini adalah 50.000 kW dibagikan dengan 205.568,55 kW. Sama dengan hasilnya 0,243. Jadi, efisiensi thermalnya dari steam adalah 0,243. Sekian, kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.